Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya Nita Ernianti akan mempresentasikan hasil resum saya terkait materi kajian filsafat akhlak dalam pembelajaran akhlak tasawuf dan etika Islam. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, hendaklah kita mengetahui bahwa akhlak itu merupakan inti dari ajaran agama Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW diutus ke dunia ini, salah satu tujuannya yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, karena itu kita sebagai umat Islam juga penting banget buat ngerti akhlak, bukan cuman dari sisi perilaku aja, tapi juga dari sisi pemikirannya. Disinilah peran filsafat akhlak. Kalau kita lihat dari sisi filsafat, akhlak itu dibahas lebih dalam. Nggak cuman ini baikkah, ini burukkah, tapi juga ditanya, kenapa sih ini dianggap baik? Dan apa sih dasar kita melakukan kebaikan itu? Jadi pembahasan filsafat akhlak tuh lebih ke akar pemikiran dan kesadaran moralnya. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang apa sih itu etika. Secara umum, etika itu ilmu yang membicarakan tentang baik dan buruknya perbuatan manusia. Bedanya sama akhlak, apa sih? Nah, kalau akhlak itu lebih ke perilaku nyata, sedangkan etika itu kayak teori atau dasar berpikirnya. Jadi misalnya kalau akhlak itu hasilnya, etika itu proses berpikirnya. Dalam Islam, etika punya landasan yang sangat jelas. Tentu landasannya bukan cuma logika aja, tetapi juga wahyu. Ada 3 sumber utama yang jadi dasar etika Islam. Tentunya yang pertama yakni Al-Quran, yang kedua hadis Nabi, yang dimana hadis ini bermanfaat untuk memberikan contoh yang nyata gimana sih kita harus bersikap dan berperilaku, dan yang ketiga yakni akal sehat. Karena Islam juga menghargai akal manusia buat memahami kebenaran. Tapi ingat, walaupun akal itu penting, posisi wahyu tetap jadi yang paling utama dalam etika ini tersendiri. Nah, lanjut ke definisi akhlak. Secara bahasa, akhlak berasal dari kata khuluq yang berarti perangai atau kebiasaan. Kalau menurut istilah, akhlak itu sifat yang sudah tertanam dalam jiwa seseorang sampai-sampai dia itu bisa berbuat baik atau buruk tanpa mikir-mikir lagi. Jadi kayak otomatis gitu, udah jadi kebiasaannya. Kalau seseorang punya akhlak baik, ya otomatis juga tindakannya baik, karena udah tertanam dalam dirinya. Tapi kalau akhlaknya buruk, ya perilakunya juga bakal kelihatan buruk tanpa dia itu harus berpura-pura. Nah, perlu kita ketahui juga teman-teman, akhlak ini ada 2 jenisnya. Yang pertama yaitu akhlak mahmudah, ya, atau dengan kata lain akhlak terpuji. Contohnya seperti jujur, rendah hati, dermawan, dan lain sebagainya. Dan jenis akhlak yang kedua adalah akhlak mazmumah, atau dengan kata lain akhlak tercela. Contohnya seperti sombong, iri hati, dengki, marah berlebihan, dan lain sebagainya. Nah, dalam pembelajaran akhlak tasawuf, kita diajak untuk membersihkan diri dari akhlak mazmumah atau akhlak tercela dan menggantinya dengan akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Nah, proses ini disebut dengan tazkiyatun nafsi atau penyucian jiwa. Intinya tasawuf itu fokus banget ke bagaimana hati dan jiwa kita jadi bersih dan dekat dengan Allah. Terus ini banyak yang dipertanyakan di kalangan masyarakat kita. Kenapa sih akhlak itu penting banget? Karena akhlak adalah cerminan dari keimanan seseorang. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi percuma nih sekarang kalau kita rajin ibadah, masih iri atau masih sombong. Itu artinya iman kita tuh belum benar-benar sempurna. Makanya belajar akhlak bukan cuma supaya kita terlihat baik di depan orang,
tapi biar kita benar-benar jadi pribadi yang tenang, damai, dan bermanfaat bagi orang lain. Orang yang punya akhlak baik tuh biasanya kalau sepenilaian dari kita, pasti kita ngelihatnya tuh kayak wajahnya adem, ucapannya lembut, terus kalau kita dekat sama mereka tuh pasti bikin nyaman gitu. Nah, dari pembahasan ini bisa kita simpulkan bahwa kajian filsafat akhlak ini ngajarin kita buat nggak cuma ngikutin aturan aja, tapi juga ngerti alasan dibaliknya. Etika Islam jadi pondasi utama buat membangun akhlak yang bersumber dari wahyu Allah dan dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, akhlak dalam tasawuf menekankan tentang bagaimana pembentukan diri lewat pembersihan jiwa. Jadi semakin baik akhlak kita, semakin bersih hati kita, dan semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya akhlak itu bukan sekedar pelajaran, tapi perjalanan hidup. Perjalanan untuk menjadi manusia yang lebih baik di hadapan Allah dan sesama manusia. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai akhir. Semoga dengan pembahasan kita kali ini, kita semua bisa terus memperbaiki akhlak dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.